Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara praobservasi untuk supervisi akademik yang akan saya laksanakan bersama rekan kerja saya, yaitu Bapak Irfan Bapak, beliau adalah guru mata pelajaran IPAS di kelas 10 SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Baik, ini adalah praktek untuk proses wawancara praobservasi yang kami lakukan. Selamat sore, Pak Irfan. Sore. Ya, bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah hari ini sangat baik sekali. Terima kasih sudah meluangkan waktunya, ya kan? Ya, sama-sama. Sesuai dengan jadwal yang sudah kita rencanakan, besok kan kita akan melaksanakan supervisi akademik. Saya akan bertindak sebagai supervisor di sana, kemudian Pak Irfan sebagai guru mata pelajaran yang menjadi guru yang diobservasi pada proses supervisi akademik ini. Nah, sebelum melaksanakan supervisi akademik ada beberapa hal yang harus saya konfirmasi terkait kegiatan pembelajaran yang akan Pak Irfan lakukan nih. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya untuk kelasnya pas berapa nih Pak Irfan yang akan dilaksanakan besok pada saat pembelajaran ini? Kelas 10 TJKT 1. Oke, 10 TJKT 1 ya. Untuk mata pelajarannya adalah IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Nah, untuk pembelajaran besok, materi yang Pak Irfan akan ampu apa ini? Saya akan membahas mengenai tindakan ekonomi, motif dan prinsip ekonomi. Ini materi IPS-nya. Materi. Ya, jadi satu semester ini materinya IPS semua. Tindakan ekonomi ya? Ya, prinsip, motif dan tindakan ekonomi. Jadi untuk materi besok yang akan disampaikan ke anak 10 TJKT 2 adalah tindakan, motif, prinsip dan tindakan ekonomi ya. Nah, dari pembelajaran yang akan dilakukan besok ke kelas 10 TJKT 1 ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai secara umum apa? Mereka mengetahui aktivitas awalnya sebelum melakukan tindakan ekonomi. Jadi sebelum mereka melakukan tindakan ekonomi, mereka harus tahu apa saja sih yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi mengidentifikasi ya. Jadi mengetahui konsep ya, konsep tindakan dari ekonomi. Ekonomi itu sendiri. Nah, terkait dengan proses besok yang akan saya lakukan di supervisi akademik ini Pak Irfan, area pengembangan yang ingin Pak Irfan capai yang lebih harus diperhatikan dalam proses observasi besok ini apa? Area pengembangannya seperti modul ya. Nah, maksudnya dari ini, dari proses pembelajarannya nih, sisi mana dari yang Pak Irfan akan lebih kembangkan sehingga nanti saya fokus untuk proses observasinya di daerah situ misalkan. Oh ya, berarti dari sisi modelnya. Model pembelajarannya. Kalau boleh tahu untuk model pembelajaran sendiri yang akan dilakukan seperti apa? Kita selalu melakukan pemecahan masalah. Iya, jadi nanti di awal siswa ditampilkan video atau film. Dari film saya kasih modul sampai mereka melakukan pemecahan masalah. Nah, untuk proses pembelajaran yang berdiferensiasinya nih Pak Irfan. Nah, Pak Irfan akan menggunakan yang diferensiasi apa nih untuk pembelajaran besok? Diferensiasi. Misalnya kan ada konten, ada proses, ada produk. Nah, mungkin kalau yang di prosesnya. Yang akan ditonjolkan besok itu adalah di prosesnya. Nah, biasanya untuk membedakan sendiri, untuk membedakan proses diferensiasi proses itu kan nanti kan anak-anak dibagi kelompok. Nah, biasanya Pak Irfan pembagian kelompok itu menurut apa? Biasanya yang sudah dilakukan atau yang memang besok akan diterapkan? Kalau saya sih biasanya sesuai dari awal pembelajaran itu sudah membentuk kelompok. Jadi mereka silakan duduk seperti biasa dulu. Nah, langsung kita bentuk kelompok. Kelompok itu lalu kita patenkan sampai 1 tahun ke depan. Jadi secara umum pembentukan kelompoknya tidak misalkan berdasarkan gaya belajar atau berdasarkan kesiapan. Nah, itu berdasarkan kesiapan siswa.
berdasarkan kesiapan siswa, bisa kesiapan ya. Baik, jadi untuk area pengembangan besok itu berarti pada model pembelajaran yang Pak ya, yang masuk kepada pembelajaran pemecahan masalah, kemudian untuk diferensiasinya Pak Ivan akan lebih kepada diferensiasi proses. Nah, untuk pengembangan tadi yang Pak Ivan harapkan dari model pembelajaran, kemudian penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang menekankan kepada proses, strategi untuk besok proses pembelajaran yang sudah Pak Ivan persiapkan apa? Untuk strategi saya sudah nyiapin yang pertama RPP terlebih dahulu. Dari RPP saya sudah kembangkan modulnya, modul dari modul sampai rangka penilaiannya. Seperti itu. Nanti untuk medianya saya sudah siapin film mengenai tindakan ekonomi itu sendiri. Jadi secara strategi Pak Ivan sudah menyiapkan ya, ada rencana pembelajarannya, kemudian modul, rangkap, media-media yang akan mendukung proses pembelajaran Pak Ivan sudah dipersiapkan. Sudah siapkan. Oke, mungkin yang terakhir Pak Ivan, kira-kira untuk sebelum besok saya melakukan supervisi di kelas, ada catatan penting atau catatan khusus yang terkait dengan mungkin terkait kelas yang akan diangku oleh Pak Ivan, atau mungkin terkait materi yang akan disampaikan besok, mungkin ada tingkat kesulitan yang signifikan atau tidak, ada hal yang mungkin di catatan khusus gitu. Catatan khusus mungkin pada saat diskusi nanti gitu ya, dan pada saat pemecahan masalah memang saya selalu memberikan materi sebelumnya agar mereka membaca. Namun ketika di kelas itu kadang hanya beberapa siswa saja yang sudah membaca gitu materi sebelumnya. Nah jadi nanti kadang seandainya pada saat diskusi pasti mereka akan mencari materi itu sendiri. Jadi mungkin Pak Ivan sebetulnya kalau untuk sebelum pembelajaran Pak Ivan sudah share dulu ya, materi secara umum, tapi dari satu kelas itu hanya beberapa siswa saja yang membaca. Ya. Nah, untuk yang tadi, untuk strategi yang tadi mungkin terkait dengan siswa padahal sudah menerima materi, tetapi tidak maksimal, gitu ya, anak-anak tidak semuanya mempelajari. Kiat-kiat yang Pak Ivan akan lakukan seperti apa biasanya? Mereview pembelajaran, kita ingatkan lagi kepada siswa, ya lalu kita kasih, ya pasti ya mereview aja sih kalau itu mengulang lagi. Ya. Baik. Jadi secara umum gambaran saya sudah mengetahui untuk kegiatan supervisi yang akan kita lakukan besok. Jadi besok kita di jam berapa nih Pak Ivan? Besok di jam pertama. Jadi jam 7.20 ya? Iya. 7.20. Berapa jam pelajaran ya? Kalau untuk IPA sendiri itu 5 jam. 5 jam. Baik. Jadi untuk kegiatan besok kita akan laksanakan di kelas 10 tingkat T1 ya, dari jam pertama sampai jam kelima. Kemudian materi pelajaran adalah IPAS dengan materi pembelajaran mengenai tindakan, motif, prinsip, ekonomi. Ya. Itu untuk karya pengembangan yang ingin Pak Ivan capai adalah pada titik penerapan model pembelajaran dan penerapan prinsip pembelajaran berdiferensiasi pada prosesnya ya. Baik Pak Ivan, sudah mengetahui secara garis besar yang akan kita lakukan besok di supervisi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Dan juga sampai ketemu besok di kelas Pak Ivan. Ya, siap. Terima kasih, selamat sore. Ya, sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita mulai kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Doa untuk mengawali pembelajaran, doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak mau absenkan kalian dulu. Aditya Firmansyah Alfa. Aditya Rahim Aisyah Alfa. Amara Arya Putra Elsa Enggal Feby Ikari Ibnu Fawas Iqbal Arif Jamila Tulai Martini Melani Muhammad Aditya Muhammad Glenn Muhammad Rafi Akbar Muhammad Anbia Muhammad Rekal Muhammad Rizky Hermawan Nesha Nurul Askia Malevi Kayla Laihan Marizal Ratna Anggraini Ridho Rizka Rahma Wahyu Rizky Amanda Lalu Salsabila Stefano Trimaisari Rialila Wahyudi gimana kabar kalian hari ini? Baik ya. Sudah siap belajar? Sudah siap belajar? Nah, hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi, lalu nanti ada motif ekonomi dan juga prinsip ekonomi. Jadi nanti setelah pelajaran ini, Bapak harapkan kalian bisa mengidentifikasi apa itu hubungan antara motif ekonomi, prinsip ekonomi, dan juga tindakan ekonomi. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah bahas mengenai kebutuhan. Berdasarkan kepentingannya, kebutuhan ada apa aja? Ada primer, sekunder, tersier. Ya, berdasarkan kepentingannya. Semuanya kita butuhkan. Kalau semuanya kita butuhkan, contoh kebutuhan primer. Contoh kebutuhan primer salah satunya apa? Sandang, pangan, papan. Ya, sandang, pangan, papan. Itu nanti ada misalnya pangan, kalian butuh makan. Kalau kalian butuh makan, contoh kalian membeli nasi padang, perut lapar, ya beli nasi padang. Pada saat kalian beli itu ada yang namanya motif. Apa yang menyebabkan kalian beli nasi padang? Lapar. Karena lapar. Ya, itu motifnya. Lalu tadinya ya. Setelah motif pasti ada tindakannya. Kalau kalian lapar, tindakannya apa? Beli nasi padang. Ya.
tindakannya berorientasi pada setiap kegiatan ada prinsipnya. Kenapa kalian berorientasi pada? Banyak. Itu prinsip kita. Enak, murah, banyak. Jadi setiap tindakan ekonomi pasti meliputi ada motif dan juga prinsip. Ya itu selalu motif, prinsip, tindakan. Motif, prinsip, tindakan. Ya kita cari nasi padang yang murah, enak, dan juga banyak. Setelah itu semua kita beli, berut jadi kan? Ya. Jadi kita hari ini akan bahas yang namanya tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Jadi nanti setelah kalian selesai mempelajari itu semua, nanti kalian bisa tahu hubungannya. Ya. Jadi apapun yang kalian beli itu pasti ada hubungannya. Oke? Nanti Bapak akan tampilkan video mengenai tindakan ekonomi. Ya. Jadi nanti kalian perhatikan video ini. Dari video ini nanti kalian akan diskusikan ya mengenai hubungan antara apa tadi, tindakan, motif, dan juga prinsip. Ya. Silakan simak video ini. Diskusikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami mau menjelaskan tentang bioetika. Bioetika bekerja keras dari nol sampai sukses. Tindakan Motif ingin mengangkat derajat keluarga. Prinsip meraih kesuksesan. Udah. Segitu. Iya. Pulang Pak. Ya. Iya pulang. Untuk apa kalian membeli sayur memenuhi kebutuhan? Ya. Jadi motifnya adalah memenuhi kebutuhan. Prinsipnya apa? Tadi dari mendapatkan barang yang berkualitas. Ya. Dapat barang berkualitas, sayurannya masih fresh, masih segar. Yang prinsipnya untuk mendapatkan barang berkualitas dan juga harganya murah. Jadi
Jadi yang namanya prinsip tindakan ekonomi kecil pengorbanan tapi akan menghasilkan hasil yang besar ya dengan cara tawar menawar. Ya, dengan cara tawar menawar dari harganya 30.000 sampai dia dapat 25.000 itu ya. Jadi di tindakan yang pertama adalah tawar menawar, motifnya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua tadi yang kedua pulang kampung ya. Video yang kedua mengenai pulang kampung mudik menggunakan kendaraan. Tindakannya apa? Mengendarai mobil. Berarti kita harus membeli mobil. Ya. Mobilnya apa? Apa yang menjadi dorongan kalian membeli mobil? Untuk pulang kampung. Kata kita kampung, ya, untuk memenuhi kebutuhan agar tidak kehujanan, ya, untuk memberikan informasi kalau dia itu memiliki ekonomi yang cukup baik, ekonominya baik, ekonominya, ya. Prinsipnya apa? Prinsip kita apa? Pasti ada yang kita relakan, kita korbankan, yaitu uang kita korbankan 100 juta untuk membeli mobil. Video yang terakhir adalah ada seorang pengusaha awalnya dia miskin sampai dia memiliki ratusan perusahaan. Ya, tindakannya kita sehingga memiliki banyak perusahaan. Motifnya yang pertama tadi untuk meraih motifnya mencari keuntungan kita. Motifnya motif sosial, dengan cara dia merekrut pegawai. Itu motif yang video 3. Motifnya apa lagi? Untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Ini banyak motif untuk video 3. Prinsipnya adalah kalau kalian jadi pengusaha, maka prinsipnya harus mencari keuntungan. Ya. Itu prinsipnya. Ada pengorbanannya. Jangan tahu-tahu jadi untung, nggak ada. Ya. Kalau dapat mendapatkan uang 1 juta, nggak mungkin semuanya pasti ada pengorbanannya. Ada waktu yang kalian luangkan. Ya. Kalau ada pengorbanan, maka akan menghasilkan keuntungan yang besar. Itu adalah hubungan antara tindakan motif dan juga prinsip. Ya. Yang terakhir, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, silakan kalian kerjakan di modul untuk mode 5.1 dan juga 5.3. Ya. Silakan dibuka untuk evaluasinya di 5.1 dan juga 5.3 di buku masing-masing nanti dikumpul dan silakan untuk mengerjakan. Langsung aja, Pak Gani. Ya, Pak. Siap. Assalamualaikum Pak Irman. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, ini lagi santai ya? Lagi santai. Nah,
Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Kita menindaklanjuti hasil observasi yang kita lakukan kemarin di kelas yang Pak Irfan ampuh untuk mata pelajaran IPAS ya, yang dilaksanakan di hari Selasa kemarin di kelas TJKT 1 ya. Nah, dari hasil atau dari proses pembelajaran yang sudah Pak Irfan lakukan, dari rencana pembelajaran yang sudah kita obrolkan pada waktu observasi, kita sudah sepakati. Kemudian bagaimana nih menurut atau refleksi dari Pak Irfan sendiri pada proses pembelajaran itu, apakah sesuai dengan harapan, yang sesuai dengan rencana atau seperti apa? Karena ini baru sekali ya, mungkin kita masih butuh beberapa pertemuan lagi agar hasilnya memang kelihatan seperti itu. Jadi kalau untuk kemarin sih ada beberapa kendala yang mungkin saya hadapi pada saat pelaksanaan dari model pembelajaran terdiferensiasi. Ya, terdiferensiasi itu. Jadi kemarin Hasil refleksi Pak Irfan pada waktu proses pembelajaran, model dan juga proses pembelajaran diferensiasinya belum bisa berjalan dengan baik ya. Nah, dari hasil refleksi Pak Irfan, kita sekarang diskusi apa nih harapan Pak Irfan dari diskusi kita sekarang? Ya, saya sih berharap dari hasil diskusi ini nanti kita bisa lebih melihat peningkatan yang sangat luar biasa dari model pembelajaran tersebut seperti itu. Ya, nanti menjadi model pembelajaran yang terbaik buat sekolah ini. Jadi Pak Irfan mengharapkan hasil dari percakapan kita ini bisa menerapkan model pembelajaran yang lebih baik lagi ya. Nah, dari harapan ini gitu Pak Irfan. Jadi harapan Pak Irfan kan bisa menerapkan proses pembelajaran dengan baik. Kalau sedikit refleksi kemarin di proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Irfan, indikator yang Pak Irfan harapkan ya, dari pembelajaran yang baik itu seperti apa? Pembelajaran baik itu ya mengikutsertakan, ya artinya seluruh siswa aktif pada saat pembelajaran, mereka mandiri dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka seperti itu. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Ya, jadi lalu hasil belajar mereka meningkat. Seperti itu. Oke, jadi ada 4 indikator ya Pak Irfan ya. Jadi menurut Pak Irfan proses pembelajaran bisa baik sesuai dengan model dan juga kemarin yang cenderung waktu ngobrol di observasi kita kan cenderung pada prosesnya. Ada siswa aktif, kemudian mandiri, kemudian guru bisa betul-betul sebagai fasilitator dan juga ditunjukkan oleh hasil yang meningkat. Nah, kalau dilihat dari indikator ini, kemudian melihat tadi masalah yang Pak Irfan, apa maksudnya yang sudah terjadi di kelas. Kira-kira kalau Pak Irfan melihat dari level 0 sampai 100%, indikat sekarang itu anak-anak cenderung di level berapa nih? Proses pembelajaran tadi mengenai keaktifan siswa, kemandirian siswa, dan juga hasil belajar. Kira-kira sudah berapa persen? Kalau untuk keaktifan, itu di angka 60-70% ya. Artinya rata-rata mereka sudah masih mengandalkan teman yang lain, gitu, masih belum mandiri. Gitu. Kalau untuk secara kemandirian, hampir seluruhnya hampir seluruhnya 80% lah mereka udah mandiri, udah bisa kita arahkan seperti itu. Nah, kalau untuk hasil dari yang kemarin, untuk yang hasil belajarnya itu hanya 70% orang siswa yang nilainya masih di atas KKM. 70% sudah mencapai kepada kriteria minimal ya. Jadi kalau tadi yang seperti Pak Irfan, keaktifan siswa hanya baru sampai 6-70%, kemudian kemandirian 80%, dan hasil akhir pada saat penilaian Pak Irfan sudah mengidentifikasi itu baru 70% siswa itu sudah mencapai KKM. Nah, harapan Pak Irfan nih setelah kita ngobrol nih, kalau kita ngobrol berikutnya,
harapan Pak Irfan dari tadi angka 6-7% itu, harapan Pak Irfan kira-kira mengenai keaktifan siswa, kemandirian dan juga hasil, harapannya naik ke berapa persen kira-kira? Ya harus lebih meningkat lagi ya. Ya kita kan punya target ya 90% lah siswa itu udah aktif. Ya hampir seluruhnya, harusnya seluruhnya 90% siswa aktif. Nah, kalau kemarin kita baru pertama kali dengan menggunakan model itu, artinya masih ada pertemuan berikutnya yang mungkin masih kita bisa motivasi lagi siswanya untuk lebih aktif. Oke. Nah, kalau menurut Pak Irfan sendiri nih, untuk mencapai angka 90% angka yang diharapkan nih oleh Pak Irfan sendiri sudah kira-kira apa nih rencana strategisnya nih bisa dilaksanakan? Yang pasti ya saya harus memperdalam dari model pembelajaran itu sendiri dan memperdalam lagi mulai dari sintaknya sampai akhirnya seperti itu mungkin yang harus saya lakukan. Terus memotivasi siswa untuk giat lagi belajarnya, yang terutama di rumahnya, karena kan sebelum belajar saya harus membagikan modul atau jurnal agar mereka sampai di dalam kelas itu nggak kosong banget. Jadi lebih membantu itu yang mungkin saya bisa lakukan. Jadi rencananya pertama adalah tadi mempelajari lagi model ya, supaya bisa lebih mengelola pembelajaran ya, gitu. Terus yang berikutnya adalah memotivasi siswa. Oke. Nah, dari rencana tindak lanjut ini yang paling memungkinkan yang bisa Pak Irfan lakukan di waktu-waktu dekat ini, kira-kira yang mana dari dua rencana Pak Irfan? Yang pertama ya memperdalam dulu, baca-baca literasinya mengenai model ini. Nah, untuk mempelajari model ini kira-kira kapan nih Pak Irfan? Artinya butuh berapa lama sehingga Pak Irfan bisa meningkatkan, atau tadi kan untuk bisa membuat pembelajaran lagi lebih aktif lagi, kira-kira kapan nih bisa Pak Irfan terapkan? Ya karena kita udah mau akhir ya, mungkin secepatnya seperti itu, karena kan di awal Juni itu kita udah mulai PAT, kita masih ada beberapa pertemuan, sekitar 2 pertemuan lagi ya, 2 pertemuan lagi itu bisa kita manfaatkan. Jadi saya belajar mungkin dari sekarang lah. Nah, untuk membuat lebih lancar lagi nih rencana Pak Irfan, kira-kira ada nggak pihak yang terkait atau pihak yang lain yang bisa membantu untuk bisa mewujudkan tujuan Pak Irfan ini yang tadi disampaikan? Untuk pihak yang bisa membantu ya, pertama ya sekolah terutama ya, sekolah. Mungkin nanti selain dari literasi yang harus disediakan, mungkin dari sarana prasarananya nanti di kelas seperti itu. Mungkin barangkali ada keterlibatan itu dari rekan kerja. Ya, masukan dari teman-teman sejawat itu penting juga untuk saling berdiskusi lah mengenai model ini. Ya, oke. Jadi intinya Pak Irfan akan mencoba menindaklanjuti, merefleksi dari hasil pembelajaran kemarin yang dilakukan. Pak Irfan akan lebih memperdalam lagi model pembelajaran dengan mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan rekan yang lain, kemudian juga bisa mengusulkan kepada sekolah yang juga bisa membantu penyediaan sarana prasarana yang ada di kelas gitu ya. Dan mungkin ini tadi kalau untuk Pak Irfan sampaikan akan dilaksanakan secepatnya, berarti di pertemuan yang depan ya? Iya, udah lebih maksimal lagi. Ya, oke. Nanti dari hasil pertemuan depan kita lihat lagi hasilnya. Ya. Apakah ada peningkatan dari apa yang sudah Pak Irfan lakukan atau belum? Nanti kita akan tindak lanjut lagi, kita diskusi lagi. Ya. Itu mungkin Pak Irfan yang kita diskusikan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas bantuannya kemarin sudah melakukan proses pembelajaran ya untuk proses observasi ini.
dan nanti kedepannya kita lebih sering diskusi untuk meningkatkan rencana-rencana kedepannya hasil proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Siap. Itu terima kasih Pak Irfan ya, sekali Sama-sama. lagi. Ya. Terima kasih dari saya. Mungkin Pak Irfan ada kegiatan yang lain, nah, silakan boleh dilanjutkan. Nanti kalau ada apa-apa kita diskusi kembali. Oke, Ya. terima kasih. Terima kasih Pak Irfan. Ya, sama-sama. Ya Pak. Masih Pak. Ya, sama-sama.